Sempat dituding oleh pengacara Enji tidak memiliki orang tua yang jelas, Anggita Sari memperkenalkan orang tuanya kepada wartawan. Orang tua Anggita Sari juga menceritakan pengalamannya bertemu Enji saat makan malam. Saat itu Enji juga mengutarakan niatnya untuk melamar Anggita Sari. Seperti apa cerita orang tua Anggita Sari ketika bertemu dengan Enji, dan benarkah Enji mengaku sebagai anak Kapolri saat itu? Saya bilang dia anaknya Indarso, terus yes, anak saya kawin sama anak jenderal nih. Enggak juga. Enggak, saya pikir saya telusuri dulu apa pekerjaan kamu gitu. Itulah sebuah pernyataan yang pernah dilontarkan oleh orang tua Anggita Sari kepada Enji ketika pada tahun 2011 Enji nekat ingin melamar Anggita. Ya, ini kali pertama orang tua Anggita muncul di hadapan publik. Kemunculan ayah dari Anggita Sari, salah satu mantan kekasih Enji, tak lain adalah ingin membuktikan bahwa apa yang selama ini dituduhkan Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum Enji, bahwa Anggita adalah perempuan yang tidak jelas asal-usul keluarganya. Dibuktikan oleh Anggita kemarin sore dengan menghadirkan sang ayah di hadapan media. Siapa sangka pernyataan sang ayah ternyata mampu membuka fakta baru tentang siapa sosok Enji sebenarnya. Mungkin tahun ini saya terkena kasus-kasus yang melibatkan saya dan membuat image seorang Anggita Sari menjadi maaf ya kurang benar atau bagaimana. Di sini untuk pertama kalinya saya menghadirkan keluarga saya, apalagi ayah saya yang sangat saya percayai, untuk menjelaskan kepada pers semua, kepada publik, bahwa ya yang mungkin tahun ini Anggita Sari banyak tersandung kasus-kasus yang tidak benar, tapi di sini ayah saya bukannya cuek atau apa, cuma kan belum tahu di belakangnya sebenarnya kayak gimana gitu. Saya kasih tahu, saya tanya ke nama dia, apa kira-kira, katanya saya mau bertunangan dengan Anggi, terus oh boleh, tapi ada persyaratannya, saya bilang. Pertama, orang tuanya harus ketemu dengan saya. Siapa orang tuamu? Bambang Hendarso. Oh, saya tahu. Dia dulu sebelum Kapolri itu dari waktu kepala Barreskrim saya sudah kenal setelah itu. Saya sudah tahu gitu. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya kamu udah kerja belum? Sudah, Om. Saya bisnis batu bara, ya kan? Baiklah kalau gitu. Ini kartu namanya dikasih ya. Masalah tunangan itu belum terlaksana. Karena apa? Karena saya tidak mau dia tunangan tanpa saya melihat sosok orang tua Enji. Kira-kira begitu. Dia selalu mengakui bahwa dia anaknya Bambang Bambang Hendarso Danduri ya. Iya. Bambang Hendarso Danduri ya. Ya, kalau banyak emang begitu, tapi kan saya tidak melihat itunya. Karena sosok Enji sudah mengetahui ya toh bagaimana dia penampilannya ya toh. Bukan sesuatu yang buat Anggi sebenarnya. Kemunculan Anggita bersama sang ayah nampaknya bukanlah suatu hal yang kebetulan ketika di hari yang sama Enji sedang melakukan pemeriksaan di Polsek Menteng, Jakarta Pusat atas kasus pengeroyokan dan pemukulan kepada salah seorang berinisial S di sebuah klub malam di bilangan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Enji yang diperiksa selama 10 jam tak juga terlihat batang hidungnya kapan ia keluar dari kantor polisi usai pemeriksaan. Mendengar berita tersebut, Anggita pun ikut berkomentar. Benarkah Enji melakukan pemukulan lantaran karena depresi atas kasus rumah tangganya bersama Ayu Ting Ting? Pernah dengar Enji memukul ya? Berkata kasar aja Enji itu tidak pernah loh sebenarnya. Enggak, temperamen baik ke perempuan, baik ke laki enggak. Malah cenderung baik, lebih lembut banget baik, sih. Baik. Temperamen, makanya pas kasus kemarin Enji kasus pemukulan itu sih saya menurut opini saya mungkin dia dalam situasi tertekan. Gimana nggak tertekan tiap hari rumahnya di Depok disatronin mulu sama wartawan, dijagain mulu. Dia pergi keluar di mana-mana mobilnya kena rekam dia sama perempuan. Dia juga belum, kasusnya sama istrinya juga belum kelar. Menurut saya Enji itu lagi dalam keadaan depresi. Karena kalau Enji dalam keadaan normal, saya yakin Enji tidak berani melakukan hal kekerasan secara fisik.
Bambang Dwi Harsono nampaknya tak mau begitu saja tergiur akan latar belakang keluarga Enji yang selalu membawa nama besar bapaknya yang notabene adalah mantan Kapolri pada periode 2008 sampai 2010. Anggita yang selama ini merasa tersudutkan, merasa perlu angkat bicara tentang siapa dan bagaimana Enji sebenarnya. Benarkah Anggita merasa jauh lebih beruntung dibandingkan dengan Ayu Ting Ting? Oh iya sih. Cuma sebenarnya dari sebelum pertunangan, dari Ayu Ting Ting masih jalan baru pacaran sama Enji. Itu papa kan saya udah sering ya ngomong sendiri tanpa ada papa di samping saya. Pak, saya udah bilang, papa saya cuma bilang ini pasti ujinya bakal nggak benar. Ya, benar. Gitu. Karena maaf ya, setahu saya itu Enji itu selalu mengincar perempuan yang bisa membiayai dia. Itu yang dibingungkan gitu loh. Waktu itu kan saya kan nggak tahu ya, sekarang mungkin Enji udah ada pekerjaan atau apa, organisasinya juga udah punya organisasi, terus lifestyle-nya juga udah beda banget kan sama dulu. Tapi yang saya tahu kayak gitu sih, dari dulu dia itu selalu memacari perempuan yang bisa, yang ada lah gitu untuk membiayai dia gitu. Bukan yang selama ini kita lihat Enji itu membiayai orang, mobilnya Porsche, terus dengan lawyernya yang kondang. Kita nggak lihat itu semua karena saya tahu Enji dibaliknya kayak gimana. Ya, saya bersyukurlah bahwa anak saya itu tidak lebih dari yang dia lakukan terhadap istrinya sekarang. Terus untuk itu sebenarnya harus berterima kasih kepada yang di atas, bahwa Anggita tidak terjerumus lebih dalam lagi dengan namanya Enji ini. Dan saya juga tidak ada penyesalan apa-apa, cuman karena mungkin dia perempuan yang lebih merasakan waktu bersama Enji itu ada hal-hal yang perlu dikeluarkan gitu loh, bahwa ini saya sebenarnya sama Enji bukan karena uangnya gitu. Bahwa dia I have something, not only you, itu aja. Tapi kita bukan tipenya orang untuk membicarakan bahwa saya punya ini, saya punya itu, nggak perlu. Nah, itu yang sebenarnya akan ingin sampaikan, supaya jangan sangat underestimate kepada anak saya gitu loh. Tidak untuk cari uang kepada Enji, karena Enji tidak, saya lihat sendiri bahwa dia tidak mengeluarkan uang waktu anak saya. Anggita yang mengaku pernah selama 6 bulan menjalin hubungan asmara dengan Enji ternyata tak hanya kecewa karena pernah dihamili tanpa ada tanggung jawab dari Enji. Pola Enji yang selalu menunjukkan pergaulan kelas atas dinilai Anggita sebagai kamuflase saja. Pasalnya, apartemen yang kala itu ditempati Anggita yang disewa atas nama Enji sempat dijanjikan Enji bahwa dialah yang akan membayar sewa apartemen tersebut sebesar 60 juta rupiah. Namun sayangnya, janji tinggallah janji. Akhirnya Anggita lah yang akhirnya harus membayar sewa apartemen tersebut. Lantas benarkah ayah Anggita sempat menyelidiki kebenaran akan usaha Enji di bidang batubara? Begitu sama supir saya, besoknya saya ke Cipete, The Best tuh. Cuman kantornya itu tutup. Jadi Kosong. ada wujud kantornya, alamatnya ada gitu. Kosong aja. Tapi kosong aja gitu loh. Jadi buat saya itu sudah biasa lah. Anak muda tuh karena kepengin bahwa punya cewek, kepingin kelihatan ada kerjaan, itu pasti nggak masalah. Cuman saya kasih tahu Anggi, saya rasa kamu nggak usah dulu aja berteman dulu aja. Saya bilang sama Enji. Enji kan maunya ngelamar, tapi rada malu juga sih waktu itu kan. Aduh, Enji mau niat ngelamar kok papa ya ngeluarin uang gitu kan. Terus kalau selama pacaran itu saya nggak mau ngomonginnya masalah materi gitu kan. Saya nggak nganggap itu Enji pemerasan, Enji ini enggak. Kita take and give aja gitu, dan udah dilupain lah ya masalah-masalah kayak gitu.